When it stays on. When it stays on, lad. Balik lagi di Post Game ID. Kali ini kita akan bahas week kedua dari Festival Bola Dunia, di mana di week ini banyak match-match seru, skor-skor yang banyak nih, banyak tim-tim yang terbantai. Untuk match pertama kita akan mulai dari Belanda versus Swedia. Kita kasih ke Mono dulu. Gimana Mon pendapat lu dari match ini Mon? Sesuai ekspektasi apa enggak? Sesuai prediksi sebenarnya karena di kenapa tuh? episode 1 dan episode 2 gue bilang lagi di Belanda kita untuk harus dimana Brian Brobby itu masuk karena kualitas dia terlalu elit untuk menjadi super sub sepertinya ya. Bisa terlihat dari 2 gol yang diciptakan sama dia, dari asisnya juga. Cody Gakpo yang di klub tuh nggak terlalu bagus sebenarnya. Itu harus poin kedua. Cuman untuk poin pertama mungkin Brian Brobby ini sangat hebat gitu ya, dan betul aja terbukti gitu dari preview yang kita lakuin di episode 1. Ternyata benar ekspektasi gue bahwa Brian Brobby harus starting. Dan Cody Gakpo di sini nih yang rada janggal adalah Arne Slot. Bapak-bapak botak Belanda itu kenapa Cody Gakpo nggak bisa main kalau di Liverpool? Oh gitu. Jadi salah Arne Slot. Arne Slot yang salah. Coba bapak-bapak botak di sana. Walaupun saya. Oke. Terus gimana? Lanjut. Mungkin kelanjutnya ada satu pemain yang di ini ya, yang di link sama Manchester United, yaitu Summerville, di mana dia masuk menjadi pengganti dan juga ngegolin gitu. Mungkin walaupun di akhir-akhir ya. Walaupun di akhir-akhir, mungkin kekecewaannya bisa dibahas sama Nabil kali ya dari Sweden gitu. Mungkin dari Gyökeres atau dari coba lu Nabil dari Sweden, apakah attackingnya sudah maksimal atau defensifnya justru ya emang segini kapasitasnya, jadi jelek aja, bisa dieksploitasi sama Belanda gitu. Menurut lu gimana? Ini murni kalah kualitas ya, karena kita bisa lihat negara-negara yang gede di week 2 ini udah unjuk gigi, udah nggak main aman ya, udah nggak main aman lagi. Mereka bakal ngegas dan nunjukin performa terbaiknya mereka juga. Dan kelihatan juga kan Gakpo lagi udah nyetel lagi kayak di musim 2022 dia juga oke kan. Tajam ya dia di match ini ya. Dengan 2 gol dan 1 asisnya gitu. Mungkin yang bisa di point out karena kita nonton bareng juga ya. Bertiga nih kita nonton match ini bareng, yang kita bisa lihat di Sweden nih kurang banget gitu mainnya. Mungkin pemain yang kelihatan cuman si Yasin Ayari ya. Yasin Ayari bisa kita point out, dia bagus mainnya gitu, banyak berani ngambil shot, cuman memang kayaknya 2 gol juga ya. Iya, cuman mungkin problem kualitas aja sih benar. Kalah kualitas aja. Kayaknya banyak shotnya juga yang off target ya. Beberapa kali coba Yasin Ayari dia doang yang berani coba shooting. Dan terus juga Isak ya. Isak menurut gue nggak, untuk awal-awal babak pertama oke gitu ya, tapi lama-kelamaan kok justru jadi beban tim nih Isak nih. Gimana nih menurut lo? Apakah Isak di pertandingan ini sudah cukup baik atau justru membuat timnya tertahan gitu? Menurut lo gimana Mon? Menurut gue turun banget sih dari week 1 ya. Dari week 1 dimana dia bisa unjuk gigi gitu di week kedua ini atau di round kedua ini. Walaupun dia mendapatkan assist di akhir gitu untuk Elanga Akademi MU. Cuman dia rada masa disebutin terus ya, di-mention aja ya, okay. Cuman maksud dua tombak yang harusnya menjadi tumpuan Sweden, yaitu ada di Viktor Gyökeres dan juga Alexander Isak. Menurut gue ompong sih mereka berdua. Kemana? Hilang mereka kemana gitu. Hilang ya, justru yang harusnya bisa mengobrak-ngabrik defensive line-nya Belanda justru nggak bisa menunjukkan kualitas terbaiknya gitu ya. Oke. Kayak kita langsung lanjut ke match kedua. Ada Jerman lawan Pantai Gading yang berakhir dengan skor tipis 2-1 untuk Jerman. Gimana Bill? Menurut lu Bill, pertandingan ini Bill? Jerman ini membalikan keadaan dari ketinggalan dulu ya 1-0 ya. Betul. Sampai akhirnya di menit 90 plus 4 Undaf berhasil mencetak gol. Gimana menurut lo? Menurut gua di sini matchnya sesuai dengan omongannya dia, Undaf harus starting, itu sangat benar, dan sebenarnya itu harus di pairing dengan Havertz menurut gua. Dia harus di pairing dengan Havertz karena Sane udah 2 pertandingan itu enggak banget itu.
udah declining banget. Sane udah declining banget. Enggak banget itu. Enggak banget. Oke. Menurut gua. Oke. Gimana? Kalau lu gimana, Mon? Gue setuju ya, mungkin untuk soal Undav harus starting karena memang menurut gue kualitas dia, orang tuh cuman karena dia main di Stuttgart, dia nggak main di tim besar gitu ya di Jerman, yang bukan tim yang paling besar gitu maksudnya. Orang tuh nggak bilang dia harus starting, padahal terbukti kan dari preview gue udah bilang bahwa Undav ini adalah pemain yang memiliki kualitas sangat baik gitu. Dimana dia di sini ngegolin 2 gitu ya, membuat Clutch. clutch sekali gitu, clutch player. Nah, sama kayak Brian Brobby kasusnya. Menurut gue Undav nih terlalu sayang untuk menjadi super sub kayak match 2 match ini gitu. Oke. Berarti untuk next match Undav starting. Undav lagi starting. Undav starting, harus starting. Oke. Mungkin Kai Havertz dulu yang balik aja sono ke yang menepi dulu lah ya, harus dikasih kesempatan pemain yang bisa show up gitu ya di match-match selanjutnya ya. Di pertandingan ini juga siapa? Slotterbeck juga cedera ya kalau nggak salah ya. Betul. Slotterbeck keluar di menit 46. Menurut kalian ini berpengaruh banget ya untuk defensive line-nya Jerman dengan keluarnya Slotterbeck dari squad ya, udah cedera ya, udah pasti nggak masuk lagi ya dia ya. Iya, dan dia juga ada posting kan di Instagram juga. Oh gitu. Mungkin nggak bisa masuk lagi berarti ya. nggak bisa kayaknya. Cuman mungkin kita bahas penggantinya, di mana di sana ada pemain seperti Waldemar Anton, ada pemain juga seperti Malik Thiaw dari Newcastle nih. Nah, menurut gue 2 pemain ini kayaknya Rudiger. Oh, ada masih Rudiger. Rudiger. Oh iya, maaf. Ada Rudiger juga. Ada Mas Ludi ya, ada fans Mas banget. Ludi, Mungkin ya. Bapak produsernya emang ngefans banget sama Mas Ludi nih, jadi dia mau diingetin. Mentang-mentang Digantiin Real sama Madrid Rudiger, ingat kan? dia kalau Real Madrid ingat, dia kalau Real dia. Madrid ingat. Oke, Cuman oke. kalau untuk ya sebenarnya kualitasnya masih bagus juga ya, karena Slotterbeck kita tahu dia left footed center back, dimana mungkin bisa digantikan nggak walaupun nggak gampang gitu ya. Cuma menurut gua dengan kualitas Jerman mungkin masih bisa survive Masih bisa gitu. lah. Cuman kekurangannya kehilangan Slotterbeck pas bagian bola atas aja sih, Ya, karena mungkin. Slotterbeck bisa convert itu jadi gol juga. Tapi ya Rudiger juga nggak kalah bagus sih. Iya, Ya bisa betul. create chances dari corner kick juga sih. Yes. Ya sama bagusnya lah. Semoga bisa menggantikan Slotterbeck lah ya di squad Jerman ini. Kita lanjut ke next match yang tidak kalah menarik, ada Spanyol lawan Arab Saudi. Di mana di match ini akhirnya Yamal main ya. Pecah telur Pecah juga. telur dan Pecah Yamal telur. main bisa ngebantu Spanyol ngegolin sampai 4. Ya, gimana Bil, menurut lu Bil? Nih influence Yamal nih luar biasa banget nih di tim ini nih. Gimana menurut lu nih? Bukan hanya Yamal aja, itu skema Spanyol emang mainnya seperti itu. Oke, Kukurea oke. kembali, Pemain Madrid ya. pemain Chelsea. Per kita syuting hari ini, Iya, kita syuting hari ini. Udah tapi. Iya, Udah, Korea udah. udah join Real Madrid. Tapi Tapi kan gimana belum analisis main. lu gimana buat match Menurut ini? gua Spanyol udah balik lagi ke marwahnya, tiki-takanya, skemanya enak, oper ke samping, ke tengah, gol. Oke, udah mulai kelihatan kreativitasnya ya dibandingkan udah. match pertama ya. Tapi kalau lawannya cuman Arab Saudi. Arab ngalahin Argentina. Iya benar, cuman kan ya tetap aja maksudnya ini hitungannya ya Arab Saudi gitu Iya. loh. Menurut lu gimana, Man? Apakah ini faktor lawan juga yang ya so-so gitu, akhirnya Spanyol karena terdesak akhirnya mereka mau tidak mau gitu harus ngegas di match ini, akhirnya mereka bisa menunjukkan permainan terbaiknya, atau justru kebantu Yamal juga? Gimana nih menurut lu, gimana nih? Kalau menurut gue mungkin 2 poin lagi nih yang harus dimention, yaitu pertama ada Ferran Torres yang nggak main, itu mungkin yang bikin Spanyol menang. Terakhir. Ya kan mainnya cuma gitu doang, maksudnya dia nggak starting. Alhamdulillah akhirnya manusia itu nggak ada di pitch dari awal. Yang kedua yang harus dimention juga, Nabil bilang di minggu lalu bahwa Oyarzabal tuh sangat underperform ya, karena kita bisa lihat juga gitu, Van Persie cuma 4 touch di 45 menit. Itu nggak make sense untuk seorang striker, dimana dia juga bermain seperti false nine gitu ya, bisa kita lihat juga gitu. Nah, si Oyarzabal ini sekarang step up dengan 2 gol dan 1 asisnya, harus di mention bahwa itu sangat hebat gitu. Walaupun golnya tap in ya, singkat gue ya. Ya. Golnya tap in. Tapi efektif. Efektif, Maksudnya memang gol- clinical. gol kita secara Kata. positioning bagus banget. By the way, Dan- dia juga asis kan. Iya, dia Iya, asis iya. 1. Dan secara juga secara positioning juga oke, efektivitas juga oke gitu. mungkin ini Spanyol versi ini adalah Spanyol yang gue bisa lihat maju ke babak selanjutnya dengan comfortable. Oh, udah Seperti pasti. itu. Udah Gitu. pasti. Bisa apa final?
di final. Final satu tempat di final. Oke, satu tempat. Punya spot. Dan kita bisa lihat di babak kedua juga nggak bicara banyak, palingan cuman on goalnya aja kan. Karena di babak pertama udah dihabisin Arab. Udah selesai dia. Udah selesai. Udah kill the game lah ya, udah habis gitu, maksudnya nggak ada kesempatan lagi buat Arab gitu ya. By the way, Korea bagus sih. Bagus itu main. Bagus ya ternyata pemain ini ya. Walaupun sangat di-hate oleh orang-orang, cuman masih ternyata most consistent player menurut gua. Dari awal dia bagus. Tapi di game ini menurut gua si siapa yang left wingnya? Alex Baena menurut Baena. gua kurang sih. Iya. Makanya dia diganti di halftime kan. Sama kayak Yamal diganti halftime. Oke, menurut kalian ada nggak pengganti yang cocok buat Alex Baena? Victor Muñoz harus dicoba. Dia bukannya cedera ya Victor Muñoz? Enggak dong, enggak kan? Enggak ya? dipanggil, tapi dipanggil. Oh gitu. Bisa ya, kansnya Right footed Victor Muñoz right footed. Ya tapi bisa worth to try lah ya. Worth to Maksudnya try, kalau makanya. misalnya Alex Baena ini mentok gitu ya, bisa di subs. Tapi kan masih ada Nico Williams, soalnya masih ada Nico Ya Williams. betul juga. Kayaknya bisa Pasti jadi pertimbangan buat Luis De La Fuente buat masukin Nico Williams di next match lah ya. Oke, kita lanjut ke game selanjutnya. Di mana game ini lagi-lagi games yang menarik di week kedua. Argentina lawan Austria yang berakhir dengan kemenangan Argentina 2-0 yang semua golnya dicetak oleh Messi lagi aja. GOAT kita semua ya. Iya. GOAT kita semua Messi. Betul, gue sepak bola. Oke. Menurut lo gimana, Bukan Mon? GOAT saya dan GOAT Pak Produser. woi. GOAT kami adalah ini Bruno Fernandes. Oh bukan. Enggak semua tentang Bruno. Masa Tentang Bruno. golin belum. Menurut lo gimana, Mon? Ini pertandingan ini Argentina bermain cukup meyakinkan atau gimana nih? Kembali lagi poin yang harus di-mention adalah penaltinya kemana? Kamu penaltinya kemana? Ngawur. Dia terlalu lama ya. Iya, Tapi dia tengah memang juga ngambil kalau formnya. menurut gue dia kehilangan momentum gitu loh. Dia sempat delay sedikit, dia udah nggak ada power enough power buat ke samping gitu ya. Jadi ya udah melebar aja gitu. Sorry, bukan terlalu tengah, terlalu ke kanan badannya. Soalnya kan dia ngincar ke sini ya. Iya. Belanya Los. Enggak susah bela. Itu kan kita ngomongin kejelekannya juga loh. Formnya salah itu. iya. Wah, bro. Messi jadi dibilang salah. Messi dibilang salah. Tapi memang awal-awal udah kelihatan banget Argentina ngegas banget ya. Ngegas banget. Di awal-awal. Tapi walaupun sebenarnya nggak banyak juga sih. Iya. Ya maksudnya termasuk mendominasi Ya, permainan lah ya. sangat. Tetapi setelah Messi miss the penalty itu kelihatan banget Udah agak balik. down ya. Iya. Austria kelihatan Naik justru. dan ya mendominasi permainan. Menurut kalian seharusnya Austria punya chance gak untuk memenangkan pertandingan ini? Gimana nih menurut lu, Mon? Dengan Austria. edition yang gue sangat sayangkan tuh yang nggak terlalu kelihatan adalah Paul Warner, di mana dia baru berganti kewarganegaraan nih, fun fact-nya dari Jerman ke Austria, yang diharapkan untuk bisa mengangkat juga nih attacking line dari Austria. Nggak terlalu kelihatan sebenarnya Paul Warner ini yang pertama. Yang kedua, poin yang sangat disayangkan walaupun bukan GOAT gue, cuman correct me if I'm wrong, fun fact-nya adalah Messi bisa jadi pemain pertama yang back to back hat-trick di group stage Piala Dunia. Cuman sayangnya nggak terjadi Miss karena penalti ya. Ya, sayang banget ya. sayang ya. Ya udah kan. Oke, ya nggak apa-apa. Gitu. Tapi, Mungkin kalau untuk Austrianya sendiri kelihatan memang ngepamnya, ngegasnya kelihatan gitu di ada di beberapa saat di mana Austria memang ngepam sekali gitu. Cuman Nggak ada maksud berbicara banyak juga, maksudnya Iya. finishingnya juga ya udah aja. tenang aja, ada The Bacon Lisandro Martinez di sana. Betul. Oke. Ini Bagus sih mainnya. oke. Messi ini kelihatan banget sangat menggendong Iya. Argentina. Menurut lu, Bill, apakah Argentina ini hanya berpusat ke Messi aja yang bisa ngegolin gitu, yang bisa mengkonversi peluang menjadi gol? Apakah seperti itu atau gimana nih menurut lo nih? Yang lain kemana? Jujur, yang lainnya off. Itu gol keduanya Alvarez kok gitu. Ya. Oke, Masa aneh juga orang ya. 39 tahun lagi yang disuruh golin ya. Dan arah-arah bolanya juga sih sebenarnya ke Messi semua sih, lebih tepatnya. Iya, Banyak banget yang ke Messi. Memang beneran. Messi sentris dimanjain banget. lah ya, dimanjain. Dan di-convert juga jadi gol, nggak dibuang-buang peluangnya kayak
kayak sebelah ya. Enggak, sorry. Enggak, ya. Tapi apakah menurut lu Bill permainan yang bisa dibilang Messi sentris ini akan sustain membawa Argentina lebih jauh? Apakah seperti itu? Nah, ini menurut gue yang bisa jadi pedang bermata dua. Idi. Karena 5 golnya itu terpaku cuma sama satu orang, sama manusia 39 tahun ini. Kalau misalnya Messi-nya off, yang lainnya harus step up seharusnya. Iya, kayak di tahun 2022 kayak Alvarez bisa step up, Di Maria bisa bantu. Kalau ini kan ya masa Messi semua yang golin. Praktis hanya Messi yang bisa memberikan ancaman ke gawang lawan ya, Mon ya. Balik lagi lah, emang pemainnya harus kita respect aja gitu. Abang-abang. Cuman secara permainan emang Argentina sih oke ya, dalam taraf oke bagus. Tapi itunya aja sih klinikal dari pemain-pemainnya aja. Butuh pemain lain tuh membuat pekerjaan Messi tuh jangan terlalu berat gitu loh. Kasihan lah udah tua ya. Karena dia 39 tahun gitu. Nggak kayak yang lebih tua tapi lebih sehat. Lebih kuat. Oke, kita ke match selanjutnya ya. Ada France versus Irak, di mana match ini sempat terhenti sejenak karena ada geluduk. Ada petir di halftime ya kalau salah. Iya. Gamenya jadi sama Norway sama Senegal jadi sama. Oh gitu, jadi berbarengan gitu ya. France berhasil menang 3-0 ya. Meyakinkan. 3-0 meyakinkan. Mbappe lagi-lagi blunder loh golnya. Iya. Di blunder. Iya. Gimana? Tapi lagi-lagi maksud gue Mbappe nih dia bisa step up gitu loh. Jadi mengejar seorang Messi gitu untuk Golden Boot di World Cup kali ini gitu. Tetap berada di belakangnya gitu loh, masih di satu gol aja ya. Mbappe berhasil golin luar biasa lagi. Ya golnya benar-benar spesialis turnamen ini. Menurut lu gimana Bil? Ada yang menarik gak di pertandingan ini France versus Irak? Apakah ya udah berjalan sesuai ekspektasi aja gitu? Berjalan sangat sesuai ekspektasi aja sebenarnya. 3-0 lawannya Irak. Prancis Olise asis, Dembele asis juga dan golin juga. Asisnya karena itu kayak kalau nggak diasis tuh dicadangin. Dembele, if you're gonna play in World Cup, I will send you back to Barcelona. Oh no! Dicadangin. Karena kan kita tahu di Prancis ada satu diktator. Dia. Diktator yang harus disuplai terus lah ya. Bener. Tapi ya gue nggak nyangka aja, maksudnya Irak kan ya salah satu tim Asia yang solid banget sih, maksudnya gue secara defensif gitu ya. Tapi ya Prancis juga sih ya, maksudnya ya udah game ini emang udah nasibnya Irak kalah ya, udah bad luck aja ya. Menurut lo gimana Mon pertandingan ini? Irak permainannya apakah seharusnya bisa memberikan perlawanan lebih atau emang Prancisnya overpower menurut lo? Menurut gue tim sekelas Irak walaupun terhitung giant di Piala Asia gitu ya, menurut gue emang kualitasnya Eropa lawan Asia masih jauh lah gitu. Dan juga seingat gue strikernya tuh cedera di menit 20-an ya. Seingat gue langsung keluar gitu. Jadi menurut gue itu ya Ayman Hussein ya, bukan? Ayman Hussein. Keluar juga penggantinya tuh nggak sebanding lah, kecuali kayak Prancis tuh menurut gue ada cheating ya, karena pengganti tuh yang kayak kita bilang di episode 1 terlalu dalam. Dalam banget Bil. Kayak gimana dalamnya waktu itu lu ngomong? Dalam. Dan Irak juga masih starting line up-nya juga segitunya ya, apalagi cadangannya kan. Kualitasnya pasti timpang. Jadi memang timpang jauh ya. Memang sebenarnya ini game yang sudah dipastikan atau bisa dibilang Prancis pegang lah. Ya udah easy win ya, termasuk easy win lah ya. Dan dia hanya akan bertanding lagi memperebutkan untuk mengkokohkan siapa yang bakal rank 1 ya lawan Norway nanti ya. Ya, menarik. Ini game yang sangat menarik, ditunggu-tunggu nih. Ya seru banget. By the way Norway gol-golnya itu karena kesalahan Koulibaly dari Senegal. 3-3-nya mungkin di situ ada faktor Koulibaly. Itu nanti kita bahas nanti lah ya. Sekarang kita ke pertandingan selanjutnya. Pertandingan yang akhirnya membuat fans Dodo bisa berkicau di TikTok, di Twitter, semua platform sosial media.
akhirnya bisa dengan bangga menyebutkan bahwa GOAT-nya berhasil mencetak gol di pertandingan ini. 2. Oke, 2. Yang harusnya bisa lebih ya. Harusnya bisa 5. Harusnya bisa 5. Nah, kalau ngomongin bisa ya banyak. Messi juga bisa. Messi bisa golin berapa di match sebelumnya? Messi 4. Ronaldo bisa golin berapa? 5. Messi nge-shot 7 kali di match itu. Ronaldo nge-shot 6 kali di match ini. Masuk 2. Gitu. Jadi statistically lebih bagus Ronaldo, lebih klinikal Ronaldo. Seperti itu Nabil. Bisa dibahas tuh pakai number. Enggak lah. Iyalah. Messi 6 shot. 7 shot. Oh. Masuk 2, miss penalti sekali, berarti 8 shot. Yang enggak GOAT kalian siapa? Kalian tulis di komen di bawah. Gila, ini Austria. Ini non Uzbek, bro. Tapi gimana menurut kalian ini pertandingannya Portugal akhirnya ya sama seperti tim-tim besar lainnya di week kedua ini ngegas full dari awal, berhasil mencetak gol di menit awal juga ya, di menit 6. Ronaldo assist dari Joao Cancelo. Ya. Ngeri itu. Itu asisnya lebih bagus daripada golnya. Kebantu asisnya aja, asisnya aja. Ya finishingnya bagus, cuman asisnya lebih oke. Oke. Jadi setelah pertandingan ini apakah midfield ini yang akhirnya yang harus menjadi pakem gitu ya untuk Portugal selanjutnya, karena ada perubahan nggak ya di midfield ini di mana? Nggak ada ya. Praktis sama ya. Cuman yang bisa dilihat dari midfieldnya tuh positioning dari 3 player midfield ini. Kalau bisa dilihat ini yang sangat menarik ya. Kalau bisa dilihat di sepanjang match tuh VT-nya selalu deep lying. Jadi dia di antara 2 center back, dia ada di sini, João Neves di tengah, Bruno di depannya lagi. Itu menurut gue sangat unik ya yang dilakukan sama Roberto Martinez, di mana 3 midfield ini dan 3 profile yang berbeda ditaruh di 3 tempat yang berbeda gitu. Karena jarang kita lihat adanya defensive midfielder, adanya central midfielder, dan adanya attacking midfielder gitu. Makanya di situ worth to mention. Joao Felix juga starting kemarin. Starting. Ya. Yang pertandingan sebelumnya? Oh enggak. Enggak ya. Kan itu. Ya menurut gue masuknya Joao Felix juga Neto Bernardo berubah gaya permainannya Portugal juga gitu loh. Jadi lebih menusuk aja, lebih oke gitu secara umpan-umpan ke Ronaldo juga pas gitu ya. Bruno juga dengan enak assist ke Ronaldo. Menurut gua di match ini banyak yang assist yang sudah memanjakan Ronaldo gitu ya. Dan menurut lu apakah ini yang ditunggu-tunggu Ronaldo? Inilah lawan yang ditunggu-tunggu Ronaldo, lawan yang gampang. Justru lawannya gitu ya. Lawan yang gampang, yang mudah dibobol. Ya inilah Ronaldo his back. Berarti faktor karena lawannya Uzbek gitu ya. Mungkin gue nggak bisa bantah kalau yang itu, karena memang lawannya kita bisa lihat notable players dari Uzbekistan sendiri yang bisa kita lihat cuman mungkin Abdul Qadir Kusanov dari Manchester City, lalu pemain lainnya mungkin memang kelasnya tuh nggak se-Portugal gitu, bisa dilihat juga. Jadi memang argumen Nabil yang barusan mungkin memang benar gitu. Cuman dan ada gol dianulir juga tuh. Iya, itu banger sih itu. Itu banger. Cuman memang Fazulayev fall ya. Nah, itu menurut gue juga salah satu kelemahan Portugal di match kemarin. Mereka terlalu sempet ada momen mereka buru-buru gitu. Banyak miss pass gitu, banyak berani dribbling, dan salah satunya Cancelo yang hampir jadi gol yang akhirnya berakhir foul ya. Karena itu ya Cancelo memutuskan buat nggak passing gitu, malah mau di dribbling sama dia, jadinya ya foul. Itu hoki aja menurut gua, Cancelo akhirnya foul gitu. Jadi menurut gua kalau Portugal tetap bermain kayak tadi, banyak miss passing buru-buru, menurut gua akan dibabat abis kalau ketemu tim-tim besar gitu ya, yang benar-benar efektif ya abis gitu. Menurut lu gimana, Bil? Apa yang perlu diperbaiki dari Portugal di match nanti? Menurut gua mungkin paling ya pergantian pemainnya ya, mungkin ya. Nelson Semedo kamu ngapain masuk? Mending Diego Dalot. Enggak, gue mending Diego Dalot. Kan Semedo bagus mainnya kemarin. Ya udah, cuma mending Diego Dalot. Oke. Jadi apa yang perlu diganti? Secara permainan kah atau mungkin dari secara starting ke depannya disamain aja, atau mungkin Konsenso bisa dijadiin starting.
Karena dia bagus loh itu dia. Convertnya. Dia memang ini ya, energetik sekali bisa dilihat gitu ya. Semangat banget. Kayak anak kecil main sama Ronaldo, semua orang bermimpi. Di match pertama juga bagus loh. Iya. Bisa. Banyak yang bisa berbuah asis. Ya atau Roberto Martinez mau keep the winning team juga tidak masalah. Tidak masalah gitu, sebenarnya. Karena Cuma mungkin juga itu udah oke juga. saran aja dari 3 orang dari Indonesia ini yang mungkin kedengeran sama Roberto Martinez. Yang penting saran yang berpengaruh gitu ya. Atau Leao bisa dicoba. Iya bisa. Tapi dia nggak ngoper. Iya nggak ngoper Ronaldo, kacau kamu Tapi Leo. masa Ronaldonya gini dah. Enggak lah. Pas pas Leo Iya. gitu dia kayak gitu Iya, kan. gitu. Menyesal. Dua kali Ronaldo ngeluh di situ, gua kasih tahu aja. Masa Bang Dodo salah lagi, Iya, guys. enggak maksudnya kan. Wah, dia sih bintang harus kita sorot terus ini. Kita keruk berasnya. Ini ya, dia harus begini dulu ya, harus begini. Oke, itu aja review Portugal Uzbekistan. Kita ke match terakhir, match yang paling seru, paling sengit di way kedua, match yang sesuai ekspektasi alias sangat mengecewakan ya. 0-0. England versus Ghana. Gimana review lu Mon di match ini gimana nih? England nih kenapa nggak bisa mencetak gol gitu loh? Sangat gue ngeliat Harry Kane sangat underperform di mana dia adalah, gue percaya dia adalah striker paling klinikal di dunia sekarang gitu ya. Saat ini cuman ya. di match ini Setuju. kok levelnya kayak Calvert-Lewin ya, lebih kayak Calvert-Lewin gitu, dan gue ngeliat ini tuh bukan Harry Kane yang biasanya, dan juga seperti kita bisa lihat sentrisnya kan memang di Harry Kane gitu ya kalau tim Inggris gitu. Bola-bola yang dikasih ke dia tuh juga nggak sampai gitu. Gue ngeliat itu nggak sampai gitu di match ini. Mungkin detailnya, kalau menurut lu gimana Bil? Kalau menurut gue pribadi Soal hal ini nih. Soal hal ini sangat disayangkan ya. Klinikalnya Harry Kane nggak ada. Cuman yang patut gue apresiasi tengahnya Inggris menurut gue. Kenapa? Pairingnya tuh pas banget. Pairingnya kayak nyaman gitu. Ya kalau ini mah harusnya bisa lah 1 gol. Iya, bisa sih. Harusnya Cuman kan ya kita lihat Harry Kane lagi off, sayapnya Madueke. Jangan. Ya ini maksudnya apakah finishingnya ngawur. Anthony Gordon, Jokic Rafa balikin ke Newcastle sekarang juga. 80 juta by the way. Barcelona minta refund secepatnya. Ya, cicilan kita harus di refund itu. Nggak terima tuh, masa Ya ini doang. apakah ini juga kritikan buat Thomas Tuchel juga, tactical response-nya kurang nih ketika Harry Kane gagal menjadi striker yang seharusnya bisa menjadi clinical ya di match seperti ini ya. Menurut kalian apakah responsnya Tuchel udah tepat dengan pergantian pemainnya, dengan pergantian posisinya gitu? Menurut lo gimana, Mon? Kalau menurut gue Tuchel nih sebenarnya rada, kalau jadi cowok nih red flag ya sebenarnya. Red flag karena suka janggal di sisinya itu, suka janggal. Kita sebut aja deh dari pemilihan pemain pertama gitu, squad yang dipanggil janggal. Gitu kan. Dari match kali ini yang dimasukin siapa? Yang dimasukin orang-orang yang juga menurut gue pada janggal gitu. Kenapa? Karena Saka dimasukin gitu ya. Ketika lu butuh orang klinikal, masa Saka yang dimasukin? Mungkin dia nggak mau ganti strikernya, jadi yang diganti sayapnya, yang nyuplainya. Tapi gue suka setuju, atau gue setuju sama decisi dia di mana Nico O'Reilly menurut gue starting aja lah gitu. Daripada Jet Spence menurut gue yang ditawarin sama Nico O'Reilly lebih banyak gitu. Tapi Jet Spence nggak jelek kemarin. Jet Spence nggak jelek, gue nggak bilang Jet Spence jelek, cuman menurut gue yang ditawarkan oleh Nico O'Reilly itu jauh lebih banyak daripada yang ditawarkan oleh Jet Spence gitu. Dia buat peluang juga ya, O'Reilly kan yang tiang dia nyundul tiang tapi di rebound dengan Harry Kane-nya itu karena lagi apes jadinya melambung ke lapangannya Portugal versus Uzbek ya. Wah, jangan lawakannya kok jauh. Menurut lo Bill, apakah Marcus Rashford nih, dia masuk di menit 83 ya. Apakah Marcus Rashford bisa merubah tim ini agar lebih menusuk? Menurut lo apakah di match selanjutnya perlu dimasukkan? Sangat perlu dicoba karena Anthony Gordon ya ampun tadi. Ya ampun. Jokic Rafa by the way, manusia pressing doang ya. By the way kita ingetin lagi Marcus Rashford udah pemain MU sekarang. Udah bukan sedih. lagi. Mungkin yang bisa dicoba oleh Tuchel adalah masukin Kobbie Mainoo. Mungkin
Enggak lah, kan udah nyaman tuh tengahnya. Iya, kalau menurut gue ya tengahnya udah pakem, mungkin yang perlu di kayak ini terlalu MU banget ya. Iya, tahu. Masa Mungkin Kobe Maino bisa main. Ya masa pemain MU semuanya jadi solusi. Cabut lah gua Iya, kalau mungkin bisa Kobe Maino main. Ya, mungkin, Nyiapin aja ya, tapi nyiapin iya. bajunya Declan Rice. Gua kasih tahu. Nyiapin kos kakinya. Iya, kayak Fun Elliot fact. Anderson bang, ya. dicicin bang. Nih, Gitu fun fact bisa. lagi nih, fun fact Harry Maguire spotted in USA jualan stiker, bisa dipanggil daripada Trevor Chalobah, tolong Tuchel. Kalau berubah pikiran bisa. Bisa. Harry Maguire, Konsa kamu itu penalti kamu ngaku. Iya, ngaku. Kalau nggak Ngaku, Inggris Konsa. nggak juara, nggak nyampe semifinal Konsa itu. Ngawur tuh dia. Ngawur, Ya, ngawur. tapi menarik lah. Penalti Maksudnya itu. Inggris bisa dicoba lah variasi sayapnya Bisa, ya. Ketika sayapnya satu coba. pemain off gitu, Tuchel harusnya bisa step Rashford up bisa lebih masuk. cepat gitu ya, mengganti pemainnya. Betul. Ya mungkin Rashford bisa dicoba. Iya, di atau menit 60-70-an bisa lah harusnya 8-3. bisa ya. Iya. Tapi menarik nih di game selanjutnya kita lihat nih England apakah bisa terakhir lawan Panama ya. Iya, Harusnya England Juru kunci pas menang. harusnya England menang. bisa apa ya? Mencari starting yang lebih pakem lagi di match ini, harusnya bisa mengunci kemenangan gitu ya. Kayaknya itu aja Ya, review kita di week kedua ini. Week ketiga nanti akan banyak pertandingan yang seru juga. Ya, banyak-banyak penentuan juga ya. Siapa Brazil? ada? Brazil ditentukan Bisa, juga. Brasil juga bisa. Terus ada Prancis, Senegal. Prancis Senegal. Senegal, terus Prancis Norway. Prancis Prancis Norway. Norway, Ya, ya. ya, Prancis Prancis Norway Norway. juga seru. Banyak Ada lah. Spanyol juga. Belum Dan tentu. juara betul, tiganya betul. juga kita nggak tahu tuh. Juara tiganya kan juga tipis-tipis. Yang urutan 3 terbaik kan bakal diambil Iya, juga. Oh, iya, banyak, benar. banyak Di banyak 8 penentuan-penentuan di week terakhir. Apakah Tunggu Portugal akan menjadi peringkat satu? Bisa. Ya, atau kedua nggak ada yang tahu ini Pildun hajatan bola. betul. Makanya tunggu episode selanjutnya dari Post Game ID. Jangan lupa subscribe ya, jangan cuma nonton doang. Please subscribe di channel ini, bantu kita menjadi pundit nomor 1 Di Indonesia. Kita gantiin Thierry Henry. Kita Kita akan boleh- gantiin Thierry Henry, Jamie Carragher dan Michael Richards. Richard ya, dukung kami. Jangan lupa subscribe, Ya. like video ini ya. Dan Tunggu- komen. Oke, tunggu kita di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye bye. 200 views enggak, kita nggak bikin video lagi.